Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhhaba anhum ar-rijsa wat-tahhar. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita pada kesempatan pagi ini kesehatan dan juga memberikan kita waktu sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim atau sunnah yang mana kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kewajiban kita telah kita laksanakan dalam satu bulan, yakni melaksanakan puasa Ramadan. Dalam satu bulan kemarin, bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita? Apakah kita melaksanakan kewajiban kita secara sempurna, ataupun kita melaksanakan kewajiban kita di bulan Ramadan kemarin dengan setengah-setengah, ataupun sama sekali kita tidak melaksanakan kewajiban itu kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, berbicara soal Idul Fitri, kita tahu bahwasanya Idul Fitri ini adalah puncak daripada penyelenggaraan puasa Ramadan. Setelah kita ditempa selama satu bulan melaksanakan kewajiban Ramadan, berpuasa, yang mana puasa itu adalah
ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tidaknya ibadah kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hak prerogatif untuk menerima atau tidaknya puasa kita. Namun kembali lagi berbicara soal Idul Fitri, kembali kepada kata Id yang berasal dari kalimat ada ya'udu atau kembali, kemudian aftara yuftiru yang maknanya adalah iftar atau makan. Secara lughawi bisa kita maknai kita kembali makan, kita kembali iftar, kita kembali yang tadinya Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk berpuasa, maka kita kembali di hari ini diperkenankan untuk makan. Namun lebih daripada itu, makna Idul Fitri secara hakikat sangatlah luas. Sebagaimana kita memaknai puasa di dalam diri kita pribadi. Ketika kita memaknai puasa secara lughawi saja, maka yang akan kita temui adalah makna puasa itu menahan haus dan lapar, atau menahan kita tidak makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Namun ketika kita memaknai puasa itu secara hakikat, kita tahu bahwasanya segala sesuatunya itu akan kelak dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, wal basara, yang kita lihat, baik buruknya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kemudian wal fuad, yang ada dalam hati kecil kita, berprasangka baik atau buruk kepada orang lain, itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memaknai puasa itu secara hakiki, secara hakikat kita maknai puasa itu, maka puasa bukan hanya menahan perut kita dan kerongkongan kita dari lapar dan dahaga, akan tetapi kita juga menahan telinga kita dari mendengar yang tidak baik, menahan mata kita dari melihat yang tidak baik, menahan hati kecil kita dari berprasangka-prasangka yang tidak baik. Ketika kita memaknai puasa secara hakikat, maka kita akan temui makna yang besar daripada puasa itu, dan kita akan ditempa sebenar-benarnya selama 1 bulan itu, sehingga hasil dari tempaan selama sebulan yang menempa kita, kita akan keluar menjadi pusaka yang baik, menjadi pusaka yang luar biasa, sehingga setelah Ramadan usai kita akan bersinar, baik itu dari hati kita maupun pola pikir kita. Karena banyak di antara kita kemarin ketika kita berpuasa tapi telinganya tak berpuasa dari mendengar yang tidak baik. Ketika kita berpuasa kemarin tapi matanya tidak berpuasa melihat yang tidak baik. Ketika kita berpuasa di Ramadan kemarin tapi hatinya masih berprasangka buruk kepada orang lain, pikirannya masih menjelek-jelekkan yang lain. Lalu apakah puasa kita akan sempurna ketika kita tidak memaknai puasa kita dengan hakiki?
Maka dari itu, ketika kita sekarang berada di hari yang kita sebut sebagai hari kemenangan, bagi orang-orang yang memaknai puasanya dengan hakiki, maka seyogyanya kita memaknai Idul Fitri itu secara hakiki, bukan secara lughawi. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri seperti yang khatib tadi jelaskan, bahwasanya Aid berasal dari kata ada yaudu, yakni kembali. Ketika kita kembali, berarti kita berada pada tempat semula kita. Kita kembali ke kampung halaman, berarti kita kembali kepada tempat kita dilahirkan. Kita kembali kepada tempat duduk kita, berarti kita kembali ke tempat semula kita duduk. Maka ketika kembali ini bukan hanya sekedar kita maknai dengan kembali secara lughawi. Kembali yang dimaksud adalah kita kembali kepada permulaan kita. Permulaan kita ketika kita dilahirkan itu secara fitrah, secara bersih, bagaikan halaman kertas yang kosong. Mau kita isi dengan baik ataupun tidak, itu tergantung daripada kita. Bukan hanya kita kembali kepada iftar, bukan hanya kita kembali kepada makan, akan tetapi kita kembali kepada keseharian kita. Memang keseharian kita makan, kita tidak puasa. Ketika kita kembali kepada keseharian kita inilah, apakah kita akan kembali lagi ke masa-masa ketika kita berdosa kepada Allah, atau kita kembali menuju yang lebih baik lagi? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah permulaan itu tentunya masih bersih, masih kosong. Ketika permulaan itu kita ulangi lagi dengan baik, maka yang akan terlihat hanyalah kebaikan-kebaikan. Setiap manusia mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak pernah salah dan dosa. Namun ketika kita kembali kepada permulaan kita, kembali kepada keseharian kita, kita isi dengan kebaikan-kebaikan selama setahun mendatang, diharapkan mudah-mudahan dengan kembalinya kita kepada permulaan kita yang bersih dan kita isi dengan hal-hal yang baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di momen lebaran Idul Fitri ini, di momen hari raya Idul Fitri ini, kita bukan hanya memaknai Idul Fitri sebagai kembali kepada permulaan yang fitrah. Bukan hanya kita memaknai Idul Fitri kembali kepada iftar, kembali makan, kembali kepada keseharian, akan tetapi kita maknai juga di hari ini, di hari Idul Fitri ini, ketika kita mengagung-agungkan nama Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham bahwasanya maghfirah dan rahmat Allah terbuka lebar di hari ini. Ketika kita tahu bahwa maghfirah, ampunan Allah, kemudian rahmat kasih sayang Allah begitu luas pada hari ini, maka seyogyanya kita pada hari ini bertaubat taubatan nasuha kepada Allah. Semoga di 1 tahun ke depan kita diampuni oleh Allah, diberikan hidayah, diberikan petunjuk jalan yang lurus, sehingga kita masih juga dipertemukan oleh bulan Ramadan di tahun depan dan Idul Fitri juga tahun depan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dan rahmat Allah begitu luas.
kadang kita sebagai manusia seringkali menyalah-nyalahkan orang lain, menyalahkan tetangga kita. Berbeda pendapat, berselisih pendapat, kita salahkan keluarga, saudara, teman kita. Akan tetapi kita lupa bahwasanya semua yang tadi kita laksanakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama-ulama kita terdahulu ketika tahu bahwasanya Idul Fitri ini maghfirah dan rahmat Allah itu dibuka, yang mana ketika kita puasa dengan baik, kemudian ketika kita taubat dengan baik, Allah akan ampuni dosa kita. Maka yang penting dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga meminta ampun kepada kedua orang tua kita yang kita kadang sering berbuat salah. Kita juga memohon maaf kepada kerabat-kerabat kita yang kadang kita sering sengaja atau tak sengaja berbuat khilaf. Maka ulama kita, para alim kita yang terdahulu membuat momentum Idul Fitri, momentum Lebaran ini, selain daripada insya Allah Allah akan memaafkan dosa dan kesalahan kita karena maghfirah dan ampunannya begitu luas, kita tutup juga dengan meminta maaf kepada sesama. Kita bersalam-salaman, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah sabdanya, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahu ma qabla an yatafarraq. Kalau ada orang muslim, dua orang muslim berjabat tangan dengan tujuan untuk meminta maaf satu sama lainnya, itu illa ghufira lahuma, illa tidak ada balasan kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dari kedua orang yang bersalaman tadi. Tentunya dosa di sini adalah dosa-dosa kecil dan dosa antara keduanya yang mungkin selama ini sering berselisih paham, yang mungkin keduanya selama ini sering menyinggung satu sama lain, yang mungkin keduanya selama ini tidak sengaja saling ribah satu sama lain. Ketika Allah ampuni itu, maka bersih kita karena Allah sudah mengampuni kita, dan orang yang kita zalimi juga sudah memaafkan kita. Itulah hebatnya ulama-ulama kita terdahulu, sehingga dibuatlah sebuah konsep berupa bermaaf-maafan yang kita kenal dengan istilah halal bihalal. Al-hallu yang berasal dari kata-kata halal, yang mana ketika kita satu sama lain sudah menghalalkan, mengikhlaskan sesuatu yang mungkin gibah, orang lain bergibah kepada kita pribadi, kita sudah halalkan, kita sudah maafkan, maka hati, pikiran kita serta dosa-dosa kita akan bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum Idul Fitri ini marilah kita jadikan momentum untuk introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ini? Apa yang sudah kita lakukan selama 1 bulan puasa kemarin? Baik atau tidak, kita berkaca kepada pribadi kita. Yang tahu hanya diri kita. Tetangga kita tidak tahu, teman kita tidak tahu, bahkan keluarga terdekat kita pun tidak tahu apa salah kita. Yang tahu hanya kita pribadi dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa kita berbuat dosa, kita merasa banyak begitu besar dosa yang kita lakukan, maka seperti yang khotib jelaskan tadi, ketika maghfirah Allah begitu luas, rahmat Allah begitu besar, maka
Mari kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil kita itu sebagai abdun, hambanya. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita, mohon maaf, mungkin di antara kita ada yang berzina, melakukan dosa besar, tapi Allah masih memanggil kita sebagai abdun, wahai hambaku. Kul ya ibadi, katakanlah wahai hambaku. Kita ini masih dipanggil hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita hamba. Apakah kita kemudian tidak mendekat kepadanya? Apakah kita akan menjauh kepadanya? Justru ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita hamba, maka kita harus berlari mengejar maghfirahnya. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar bersegera mendekat kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kelak kepada kita yang berlari mengejar rahmatnya itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, kepada orang-orang yang bertakwa. Dan semoga kita semua jamaah salat Idul Fitri pada pagi hari ini menjadi orang-orang yang bertakwa, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Bukan hanya kita, semua keluarga kita, anak-anak kita, kedua orang tua kita juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, terakhir dari khatib, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya ulama kita menganjurkan kepada kita di momen Idul Fitri ini, ketika kita sudah melaksanakan puasa dengan baik, ketika kita sudah melaksanakan ibadah dengan baik di Ramadan kemarin, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Maka dosa yang belum diampuni adalah dosa sesama manusia, yang hanya bisa kita tebus dengan memohon atau meminta maaf kepada yang bersangkutan. Maka mari kita eratkan jalinan tali silaturahim, kita kembali mengikat tali silaturahim yang sudah putus di antara kita. Khususnya pada kesempatan pagi ini, sebelum kita meminta maaf kepada sesama teman-teman kita, kerabat kita, minta maaflah yang terlebih dahulu kepada kedua orang tua kita, orang terdekat kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita yang setiap hari berinteraksi kepada kita. Setelah itu baru kita minta maaf kepada kerabat dan mungkin teman-teman kita yang selama ini telah terzolimi, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Mudah-mudahan kita semua betul-betul kembali kepada permulaan kita, artinya kembali kepada fitrah yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita secara zahiriyah dan batiniyah. Dan mudah-mudahan kita juga kelak diberikan hidayah, petunjuk jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam perjalanan kita yang dari permulaan yang kita akan mulai ini, Allah berikan petunjuk dan kita tak akan melaksanakan atau melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan di masa yang lalu dan masa akan datang. Kita akan diberikan jalan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa akrim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa tabarika ala sayyidina ashrafil barik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu ta'ala
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل في آخر حياتنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني واذكركم واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.